Assalamualaikum, halo, selamat datang di channel Transforming Generation bersama saya Himawan Nugroho. Saya sudah bekerja di dunia IT selama kurang lebih 20 tahun. Saya pernah bekerja di perusahaan IT terkenal seperti IBM, Cisco Systems, dan sekarang di Google. Tapi apakah kalian tahu bahwa saya merupakan lulusan sarjana teknik mesin? Bukan lulusan dari bidang atau jurusan yang berhubungan dengan IT. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memberikan tips buat kalian yang mungkin sekarang sedang kebingungan untuk memilih sekolah maupun jurusan yang akan kalian tuju. Karena sekolah seperti di universitas itu adalah komitmen yang cukup lama ya, bisa 4 atau 5 tahun bahkan lebih. Dan idealnya setelah selesai sekolah kalian akan bekerja di bidang yang berhubungan selama bertahun-tahun kemudian. Oleh karena itu, tips nomor 1 dari saya adalah coba temukan apa yang kalian sukai sedini mungkin ya. Saya bisa menyebutnya find your one thing ya, satu hal yang benar-benar kalian suka, bahkan mungkin ketika kalian baru bangun tidur itu adalah hal pertama yang kalian pikirkan. Nah, kalau saya dulu terus terang tidak tahu apa yang saya suka, sehingga ketika harus memilih sekolah maupun jurusan apa, maka saya memilih karena ikut-ikutan teman. Tips nomor 2 adalah jika kalian sudah tahu minat kalian, coba cari informasi sebanyak-banyaknya tentang hal tersebut. Coba cari informasi sebanyak-banyaknya tentang bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat kalian tadi, gitu ya. Cari informasi dari internet misalnya, bagaimana bidang pekerjaannya seperti apa, atau orang-orang yang sekarang mengerjakan itu siapa saja. Coba cari informasi tentang sekolahnya, apakah jurusan dan kurikulum yang ditawarkan sudah sesuai dengan bidang tersebut, dan lain-lain. Kalau dulu saya memiliki keterbatasan dalam mencari informasi, sehingga akhirnya banyak percaya pada kabar yang simpang siur yang belum tentu benar, sehingga akhirnya memilih jurusan tersebut. Nah, poin nomor 3, dan mungkin ini tidak begitu populer di Indonesia, adalah jika memang kalian belum bisa memutuskan, take your time ya. Barangkali kalian memang butuh waktu, karena tadi ya, sekolah kuliah itu misalnya akan memakan waktu bertahun-tahun, kemudian bekerja di bidang yang berhubungan, setelah itu juga akan memakan waktu bertahun-tahun kemudian. Dan kalau kalian merasa memang belum yakin dengan pilihan kalian, mungkin memang kalian harus tidak perlu memutuskan sekarang, atau mengambil sesuatu yang di Swiss dikenal dengan istilah gap year ya, tahun gap antara kelulusan SMA dengan masuk ke sekolah. Itu bukan hal yang baru di Swiss. Saya pernah mengikuti acara wisuda di salah satu SMA di sini, di mana anak-anak siswa lulusannya dipanggil satu-satu dan dijelaskan akan kemana setelah itu. Ternyata dari semua yang lulus, sebagian besar memilih untuk mengambil gap year. Ada yang memilih mengambil gap year untuk melakukan wajib militer, karena di sini memang ada kewajiban untuk itu. Ada juga yang mengambil gap year untuk bekerja terlebih dahulu dengan keluarganya. Ada yang memutuskan untuk traveling. Ada yang ingin belajar tentang sesuatu, tentang sport misalnya, dan lain-lain. Dan itu merupakan hal yang umum ya. Bahkan beberapa universitas di Swiss mensyaratkan untuk calon mahasiswa agar memiliki minimum
1 tahun pengalaman kerja sebelum bisa melamar ke universitas tersebut. Jadi kelihatannya mereka ingin supaya calon mahasiswa yang mendaftar itu memang sudah pernah mencoba bekerja dan tahu bagaimana dunia kerja seperti apa, sehingga ketika memilih untuk kembali ke sekolah mereka memang yakin ingin belajar dan juga memilih jurusan yang tepat. Nah, poin keempat, sekolah itu juga bisa dikatakan secara umum ada 2 jalur ya. Jalur yang pertama adalah jalur yang tradisional, jadi dari SMA kita kuliah mengambil gelar sarjana, kemudian master, dan seterusnya. Ini jalur tradisional, jalur akademis yang biasa. Tapi juga sekarang ini banyak orang yang mengambil jalur yang kedua, yaitu jalur vokasi atau keterampilan. Jadi kita bisa belajar sesuatu untuk mengasah skill langsung, dan ada banyak caranya. Bisa menggunakan program sertifikasi internasional misalnya, sehingga kita memiliki kemampuan untuk bisa bekerja. Saya sendiri karena merupakan lulusan sarjana teknik mesin, ketika masuk ke IT akhirnya kembali belajar dan menggunakan program sertifikasi internasional dari vendor produk IT. Dan ini adalah salah satu opsi yang bisa kalian pilih. Nah, poin terakhir, bagaimana seandainya kalian sudah terlanjur memilih atau sedang berada di tengah-tengah ya, sedang kuliah sesuatu, kemudian menyadari bahwa ini bukan hal yang kalian benar sukai. Kalau saran saya adalah selesaikan ya. Mengapa? Karena dengan menyelesaikan itu kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa mengambil satu keputusan untuk berkomitmen dan menyelesaikan komitmen tersebut ya. Itu adalah satu kualitas yang penting juga. Mungkin sebagian dari kalian akan berkata, ada juga kok orang-orang yang drop out dari sekolahnya tapi bisa menjadi sukses, misalnya seperti Bill Gates atau Mark Zuckerberg. Ya, mereka hanya contoh dari sebagian kecil, dan juga walaupun mereka drop out, mereka sudah membuktikan bahwa mereka mampu buat diterima di universitas yang terbaik seperti Harvard. Saya sendiri memilih untuk menyelesaikan saat itu, menjadi sarjana, kemudian baru setelah itu bekerja di bidang yang tidak berhubungan. Nah, sebagai penutup, saya akan memberikan contoh dari 2 orang di Google. Yang pertama adalah manajer pertama saya ketika saya baru join. Dia lulus SMA memutuskan untuk tidak kuliah tapi langsung bekerja. Sekarang dia di Google dengan posisi senior program manager. Engineer yang pertama kali mengajarkan bahasa pemrograman Go ke saya di Google juga selesai SMA memutuskan untuk langsung bekerja. Dia mengambil sertifikasi internasional saat itu, kemudian bekerja dari tingkat yang paling bawah sampai sekarang menjadi senior engineer di Google. Hanya kedua orang tersebut ya saat ini sedang mengambil pendidikan. Mereka kembali ke sekolah untuk mendapatkan gelar sarjana. Dan itu mereka lakukan setelah bertahun-tahun lulus, setelah bekerja cukup lama, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke sekolah. Jadi buat kalian yang memutuskan untuk tidak langsung kuliah misalnya, itu bukan berarti kalian tidak akan pernah kembali ke sekolah kan. Barangkali kalian hanya menunda seperti mereka
Jadi kalian mungkin mau bekerja dulu, kemudian suatu ketika nanti akan kembali ke sekolah. Dan yang pasti, tentunya kita tidak pernah boleh untuk berhenti belajar. Kita harus terus selalu mencari ilmu, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan beberapa tips dari saya? Atau mungkin kalian punya pendapat yang lain? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.